Oke, selanjutnya ini adalah lanjutan dari sistem gerak pada manusia. Nah, seperti yang udah disampaikan ya, kalau sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua. Diingetin lagi, ada aktif dan pasif. Tubuh itu kan terdiri dari banyak tulang ya, jadi rangka. Dan yang aktif itu siapa? Otot. Nah, sekarang kita mau bahas dia nih, si otot. Sebagai rangka, kalau tulang itu kan ada tulang keras, tulang lunak gitu kan. Ada macam-macamnya. Otot juga ada jenisnya. Ada, tapi ini tuh berdasarkan keadaannya. Ada otot yang berkontraksi dan ada yang relaksasi. Kalau ada kontraksi berarti ada relaksasi. Nah, ketika otak melakukan dua hal ini, dia butuh apa? Ketika otak melakukan dua hal ini, dia butuh apa? Energi ya. Yang disebut ATP gitu. ATP itu kalau belum tahu ya, ATP itu energi. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut di sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Gitu. Terus ini nih kata kuncinya otot adalah otot itu hanya bisa apa? Menarik. Jadi otot itu sebenarnya tidak bisa mendorong, tapi hanya bisa menarik. Bisa kok bisa mendorong? Oke, kita buktikan ya dengan ilustrasi. Jadi gini, ada aku gambar nih. Ada tulang lengan atas dan ketika kalian kebayang gak sih ketika kalian itu mau tekuk tangan kalian. Jadi itu ceritanya ada otot, terus bagian keras di ujungnya apa yang melekatkan si otot dengan otot? Ya, dengan si otot dengan tulang. Bagian kerasnya di samping ini yang melekatkan otot dengan tulang itu apa? Dia tendon ya, atau urat ya, bakso urat. Nah, di ini nih di ujung-ujungnya tendon ya. Nah, si tendon ini narik si tulang bagian bawah, atau lengan bagian bawah. Dia ketarik ke atas ya, si tendon ya yang ke atasnya. Sehingga kita tangannya bisa menekuk, bisa bengkok ya, bisa menekuk. Namanya otot apa? Si otot ini tuh namanya dia itu otot bicep. Biasanya tuh kalau misalnya ada binaragawan yang nunjukin otot mereka kayak lagi show off, lagi pameran otot mereka. Nah, itu adalah otot bicep yang bekerja. Jadi otot menarik si lengan bawah, tangan yang bawahnya itu untuk menekuk. Nah, ketika otot ini jadi pendek, dia itu berkontraksi. Jadi si bicepnya nih yang berkontraksi, bicepnya kontraksi gitu. Terus kalau misalnya kita lurusin tangan lagi, keadaannya gimana? Oke, kita gambar lagi tulang di sini. Terus ceritanya ini si tulang ini mau lurusin ya. Nah, siapa yang bekerja? Oke, aku gambarin lagi. Di sini juga ada otot nih. Jadi ini tuh siku. Ini kebayang gak sih? Ini tangannya. Nah, ini keadaan ketika kita mau meluruskan tangan. Ketika meluruskan tangan, apa yang terjadi pada otot? Jadi ini tendonnya ini menarik. Si tendon yang mana yang menarik? Jadi si tendon ini menarik ke atas sehingga dia apa? Dia lurus tangannya, tangan kita lurus karena ya si ototnya menarik. Nama ototnya apa? Nama ototnya tricep. Tricep yang kontraksi kali ini, tricep. Kebayang ya? Jadi kalau tangan kita nekuk, yang kontraksi itu bicep. Biar bisa bengkok, bicep yang kontraksi. Biar lurus, itu tricep yang kontraksi gitu. Nah, itu adalah
keadaan si otot ini. Oke, kita boleh kecilin deh ini. Otot juga punya banyak jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada otot lurik ya. Kalau di biologi itu namanya ya ada nama ada makna ya. Jadi ceritanya otot lurik ya, maksudnya tuh ya lurik-lurik gitu. Gini, nah lurik-lurik, lalu ada si inti selnya ini di pinggir-pinggir. Jadi inti sel, saya tulis deh. Ini inti sel. Intinya di tepi. Oke, kita karena kalian udah tahu kan itu inti sel, jadi kita tulis aja inti di tepi gitu ya. Nah, terus otot lurik ini adalah jenis otot yang sadar. Sadar akan apa? Ya tadi ya, contohnya yang di lengan ya. Otot yang di lengan. Nah, ini kayak tadi bicep dan tricep itu ya sadar, kita bisa dengan kehendak kita untuk ya mau gerak mau enggak kayak gitu. Itu sadar ya. Nah, selanjutnya ada otot polos. Kalau otot polos gimana? Ya ototnya ya polos ya. Namanya juga polos, gak ada apa-apa lagi, cuma ada kayak intinya aja gitu. Tuh otot polos sebenarnya nggak polos-polos banget ya, karena ada si intinya ini. Nah, kebalikannya dari otot lurik, kalau otot polos itu tidak sadar. Jadi otot polos itu dia tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Terus contohnya di mana dong? Nah, contohnya adalah kalian kalau misalnya tubuh kalian mencerna makanan, itu sebenarnya ada otot yang bekerja gitu. Contohnya kalau misalnya nih ya, contoh itu kalau di lambung. Nah, di sini ceritanya ada makanan. Terus sebenarnya itu ada otot yang menarik, terus pokoknya meremas-remas makanan kalian gitu kan. Nah, itu tuh nggak sadar kita tuh apa kita selama ini merasa. Terus contohnya lagi itu ada gerakan peristaltik di esofagus kita ya. Ketika kita menelan, kan si makanan itu akan ke bawah ya dari. Nah, itu tuh nggak cuma ke bawah kayak plung, nggak kayak gitu, tapi ada gerakan peristaltik yang otot kerjakan, atau ya si ototnya bekerja. Nama pekerjaannya itu gerakan peristaltik yang bikin makanan kita itu sampai ke lambung, dari esofagus, dari mulut terus lalunya ke esofagus, dari esofagus ke lambung. Namanya gerakan peristaltik, dan ototnya itu adalah otot polos. Cara kerjanya itu tidak sadar gitu. Selanjutnya yang terakhir ada otot jantung. Di mana? Ya jelas ya, di jantung. Kayak gini nih bentuknya, agak unik sih. Ini loh, ini kan otot lurik. Iya, emang ini otot lurik. Tapi dia itu dikatakan otot jantung karena dia itu posisinya di jantung dan dia itu ciri-cirinya bercabang. Gitu ya. Terus dia itu ada inti-intinya di tepi, ini di tepi. Pokoknya ada inti-intinya di tepi. Terus cara kerjanya di mana? Nah, cara kerjanya juga sama ya, kayak si otot polos, dia itu tidak sadar. Kok bisa? Kan padahal kita sadar kok kalau jantung itu bergerak kayak gitu kan. Sebenarnya bukan sadar nggak sadarnya, tapi sebenarnya bukan sadar dan tidak sadarnya. Jadi otot jantung juga sama kayak si otot jantung juga sama ya kayak si otot polos. Dia itu tidak sadar ya, sama kayak si otot polos. Kok bisa sih? Iyalah, coba kalian, emang kalian bisa menghendaki otot jantung berhenti, jangan berdetak, enggak kan? Nah, makanya kita tuh gak sadar, kita mau tidur, mau bangun ya tetap aja ya, alhamdulillah ya, otot si jantung ini terus berdetak gitu, terus bergerak, terus melakukan pekerjaannya gitu. Selanjutnya balik lagi ke bicep dan tricep. Bicep dan si tricep ini kita pindahin ya ke kata kunci ini nih, otot hanya bisa menarik. Coba kita pindahin dulu dia. Nah, kita fokus ke sini bahwa otot hanya bisa
Coba kita fokus lagi ke sini. Kalau hanya otot hanya bisa menarik itu ya gini ya. Nah, balik lagi ke sini. Ketika bicep kontraksi, tangan berarti menekuk ya. Bicep bengkok, tangannya bengkok. Kalau tricep itu ketika tangannya lurus ya. Jadi di belakang lengan ya, otot belakang lengan yang narik sehingga tangan kita bisa lurus. Si tricep inilah yang bekerja. Nah, mereka itu kan bekerja saling bertolak belakang kan. Makanya nama pekerjaannya itu adalah antagonis. Widih, kayak sinetron ya, ada antagonis segala. Apakah ototnya jahat? Bukan. Yang dimaksud dengan antagonis adalah berlawanan. Jadi kalau di sinetron itu ada yang baik, nah ada yang jahat, nah itu kan berlawanan. Jadi peran yang berlawanan dengan si baik. Kalau ini ya, mereka itu berlawanan jadi antagonis. Terus kalau ada antagonis berarti ada yang sama dong. Iya, ada yang sama. Ada yang bekerja sama, yaitu ada yang bekerjanya itu sinergis ya, atau bekerja sama. Kita tulis aja di sini. Bekerja sama. Contohnya apa? Contoh mudahnya adalah kalian tahu, saya gambar di sini. Di sini ceritanya ini adalah ya, ini bukan sayap. Ini harusnya simetris ya, tapi ini bukan sayap. Ini adalah, coba ulang ya, kamera jelek. Nah, ini bukan sayap ya. Udah harus simetris. Bisa simetris ya. Ini bukan sayap ya, ini adalah apa tadi? Ya ribs ya. Tulang rusuk, tulang dada ceritanya. Nah, ini yang melindungi organ dalamnya. Nah, terus siapa otot yang bersinergis atau otot yang kerjasama? Ada otot paru-paru nih. Otot paru-paru itu, semua otot yang ada di paru-paru itu bersinergis. Kenapa? Karena dia itu selalu bareng-bareng bikin si paru-parunya itu bervolume ya kan. Kalau bervolume itu berarti narik si oksigen kan. Nah, dia adalah si otot yang ada di sini. Jadi dia itu bersinergis karena ya kerjasama ya, bikin si otot paru-parunya itu bervolume sehingga bisa ada udara yang masuk gitu. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam jenis tulang. Oke, yang pertama nih, yang mudah dulu ya. Kalau tulang itu, nah jenis-jenis tulang itu dibagi ya. Yang pertama, nah, tulang pipa itu gimana sih ya? Pipa ya bentuknya silindris atau lonjong. Gini. Nah, namun di dalamnya itu tidak berisi ya, atau tidak padat ya. Kalau kalian pernah membelah tulang ayam itu kan ada rongga ya di dalamnya. Nah, lalu selanjutnya di sini itu kalau saya belah, terus di dalamnya ada apa? Di dalamnya itu ada sumsum. Sumsum atau apa? Sumsum itu tempat produksi sel darah merah ya. Jadi di sumsum ini. Nah, jadi sel darah merah itu di bagian dalamnya tulang ya, di rongga-rongga ini. Jadi itu kosong dalamnya, tapi ada rongga-rongganya gitu. Nah, si rongga-rongga ini itu yang namanya sumsum. Dan ini adalah tempat produksi sel darah merah. Si sumsum juga punya sumsum itu ada sumsum merah dan sumsum kuning. Dan si sumsum merah inilah yang membuat atau memproduksi si sel darah merah. Lalu tulang pipa ini contohnya apa sih? Tulang pipa ini ada jenisnya juga. Ada femur dan humerus. Jenaka ya humerus. Nah, kalau femur itu di mana? Oke, aku kasih tahu. Humerus itu di ini, kebayang nggak sih? Ini adalah tulang pinggul kita, tulang pinggul. Nah, femur itu yang ini nih, di bawah tulang pinggul, berarti apa? Paha ya, paha. Gitu, paha. Nah, terus kalau humerus itu di mana? Oke, di sini misalnya ada tulang belikat. Nah, ini adalah humerus. Jadi, kalau femur itu paha, tulang paha. Kalau humerus itu lengan atas ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh si tulang pipa. Gitu.
Nah, kalian harus ingat ya, kalau lengan atas itu terdiri dari satu tulang, jadi hanya satu tulang. Tapi kalau lengan bawah itu terdiri dari dua tulang. Nah, gampangnya adalah tulang pipa itu ada di lengan atas dan paha ya. Nah, dia itu bentuknya silindris atau ya pipa berbentuk pipa. Dia itu kompak, kuat, menopang gitu. Dan contohnya itu ada femur dan humerus. Femur itu tulang paha dan humerus itu lengan atas ya, tulang lengan atas. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang pipi itu tulang yang seperti apa sih? Nah, ini aku gambar di sini. Dia itu pipi ya, pipi. Oke. Nah, contohnya ada apa aja? Oke. Ini contohnya. Tahu tulang yang melekat pada dada? Ya, apa namanya? Tulang rusuk. Ya, jadi tulang pipih contohnya adalah salah satunya tulang dada. Tulang rusuk yang ada di dada. Terus ada apa lagi? Ada tulang yang mirip-mirip segitiga gitu. Ada sepasang ya, karena kita kan lengannya sepasang. Ini harusnya simetris. Kok nggak simetris ya? Nah, ini namanya tulang belikat. Belikat yang ada di lengan atas kalian, di bahu kalian bisa rasain yang mau ke punggung itu. Nah, ini adalah tulang pipi. Oke, terus si tulang pipi ini punya apa sih? Oke, kalau tadi tulang pipa itu dia punya sumsum merah dan kuning. Terus kalau tulang pipi itu punya yang mana yo? Kira-kira menurut kalian mana yang lebih penting? Mana yang memproduksi sel darah merah lebih banyak? Ya, sumsum merah ya. Nah, jadi kalau tadi tulang pipa itu punya sumsum merah dan kuning, kalau tulang pipi itu hanya memiliki sumsum merah. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang tulang dibagi berdasarkan bentuknya, ada yang namanya tulang pendek atau biasa disebut juga dengan ruas tulang. Oke, kalau aku gambarin bentuknya nih kayak gini. Gitu. Pokoknya dia itu, ini tuh tulangnya, tapi dia tuh kayak beruas gitu. Dan itu kalau aku gambarin itu kayak ada rongganya gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ada yang tahu? Ya, yang ada di belakang kita, tulang belakang ya. Tulang belakang. Jadi tulang belakang adalah contoh dari ruas tulang. Makanya suka disebut ruas tulang belakang ya, karena beruas atau kayak dia tuh pendek-pendek gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau tulang pipa itu ada dua jenis, ada femur dan humerus. Kalau femur itu dia itu di paha dan humerus itu lengan atas ya, bentuknya tuh ya kan pipa ya, silinder, dia itu kuat dan menopang. Nah, kalau tulang pipi itu yang bentuknya pipi. Contohnya tulang rusuk dan tulang belikat. Dia itu punya apa? Punya sumsum merah. Jadi tulang pipi itu tulang dada. Contohnya ini ya yang melindungi organ dalam kita, dan bahasa Latinnya itu sternum untuk tulang dada. Nah, selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek itu yang pendek-pendek ya, dia itu peralihan dari tulang pipa dan tulang pipi.
Terus contohnya itu di tulang belakang ya, ruas tulang belakang. Tapi ada lagi yang lain. Coba kalian pegang pergelangan tangan kalian, pergelangan kaki kalian. Di situ juga ada tulang pendek-pendek ya, atau tulangnya beruas gitu. Jadi untuk semacam yang menyambungkan dari lengan ke pergelangan baru ke tangan gitu kan. Nah, jadi ada di pergelangan gitu. Nah, terus si tulang pendek ini punya apa? Sama ya, seperti tulang pipi, kalau dia itu punya sumsum merah juga. Jadi si tulang pendek ini punya sumsum merah juga, yang memproduksi sel darah merah tentunya. Nah, ini dia tulang yang dibagi berdasarkan bentuknya. Selanjutnya kita akan membahas jenis tulang yang dibagi berdasarkan struktur.